Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita membahas kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis-hadis dari Bukhari Muslim, hadis-hadis sahih yang menjelaskan cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah sampai kepada bab dukhulul khala, bab masuk khala wal istitaubah dan istitaubah. Dukhulul khala itu masuk kamar mandi, masuk WC. Istitaubah itu istija, atau bahasa kita cawi ya. Cawi itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Cebok. Nah, istitaubah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya cebok. Al-khala bil mad, kalau panjang lamnya di sini maknanya al-makanul khali, tempat yang kosong. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini al-makanul ma'iddah liqada'i hajatihi, tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat. Nah, atau untuk mengeluarkan kotoran al-baulu awil ghaid, baik itu kencing maupun BAB, itu di tempat kosong yang disebut dengan khala. Bahasa Arabnya itu khala, bahasa kita WC mungkin. Yusamma bihi li'anna muridal hajah yutlabul makanal khali liqada'iha, karena orang yang mau buang hajat biasanya nyari tempat yang kosong. Wal istitabah, kalau cebok, maknanya talabut tayyib, usaha membersihkan. Itu cebok. Wal muradu biha, yang dimaukan di sini tadhirul kubul, mensucikan kubul. Kubul pembuangan depan, wad dubur pembuangan belakang. Min asaril bauli awil ghaiti, dari bekas-bekas kencing maupun bekas BAB. Bihajarin, bisa pakai batu, aumain, atau pakai air. Li'annahu thayyibul mahal minal khobas at-tari alaih. Nah, di situ nanti karena depan dan belakang itu tempat kotor kalau orang itu membuang hajatnya. Wa syariatul Islam, agama Islam ini walillahilham kamilatun, jadi Islam ini sangat sempurna. Fil ibadati, baik masalah ibadah, wal muamalat maupun muamalah. Muamalah diartikan hubungan sesama. Wal adab, masalah adab itu juga sangat sempurna. Wal akhlak maupun akhlak. Fama min syai'in yanfa'un nas, maka tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Bidzalika illa bayyanathu, kecuali syariat itu menjelaskan. Wahal darat minhu, dan syariat ini memperingatkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan sesuatu yang berbahaya. Fi Sahih Muslim, di dalam hadis Sahih Muslim, An Salman radhiyallahu an, hadis dari sahabat Salman, annal musyrikina, bahwa orang musyrikin, qalu lahu, berkata pada Salman,
Qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Apakah nabi kalian mengajari segala sesuatu sampai urusan buang hajat? Nah, faqala ajal, maka Salman mengatakan betul. Laqad nahana, sungguh Rasul telah melarang kami an nastaqbilal kiblata. Rasulullah melarang kami menghadap kiblat. Riwaitin ketika BAB. Ini hadis sahih diriwayatkan Muslim, mungkin ada kamar mandi, klosetnya masih membelakangi atau menghadap kiblat untuk dirubah. Karena itu salah menyalahi nas. Di sini kesempurnaan Islam sampai urusan jongkok saja, ya duduk itu sudah diatur. Bagaimana yang benar, bagaimana yang salah. Au baulin ataupun kencing di mana saja, misalnya nggak harus di WC, nggak harus duduk di kloset. Yang jadi masalah bagaimana duduknya, menghadap kemana. Miring misalnya, hadap ke tidak ke barat, tidak ke selatan, misalnya. Tidak ke kiblat tapi tidak mencelek, misalnya miring duduknya, boleh apa enggak? Itu diatur dalam Islam. Au anistanji bil yamin, kami juga dilarang untuk cebok itu dengan tangan kanan. Enggak boleh. Gosok pegang kemaluan ataupun belakang dubur itu juga pakai tangan kanan tidak boleh. Kecuali yang memang enggak punya tangan kiri kayak gitu. Au an nastanji biaqal min salasati ahjarin. Kami juga dilarang cebok itu pakai batu kurang dari 3. Au nastanji biojiin au biidomin atau biazmin. Kami juga dilarang cebok pakai kotoran atau pakai tulang, itu tidak boleh. Nah, ini judul babnya Mas Ian. Kita masuk ke hadis pertama dan masuk hadis ke-11 di dalam kitab. Jadi hadis di bab ini kan bab kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk WC, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki dan perempuan. Nah, di sini ada footnote nomor 1, itu mengomentari hadis Salman tadi, yang orang musyrikin menanyai tadi. Saya bacakan syarah dari beliau. Imam Nawawi itu punya syarah Muslim. Nah, yang mensyarah hadis Muslim itu diantaranya Al-Imam An-Nawawi. Ketika sampai ke hadis tadi, beliau mengatakan ajma'al ulama'u, para ulama sepakat ala annahu manhiyun anil istinja bil yamin. Jadi sepakat para ulama itu tidak ada khilaf tentang haramnya cebok itu pakai tangan kanan. Indal jamahiri, di kalangan jumhur. Ala annahu nahyun ala annahyu tanzih. Tapi di kalangan jumhur di kalangan jumhur itu apa? Kebanyakan ya. Kebanyakan ulama mengatakan annahu nahyu tanzih. Yang jelas dilarang gitu. Kalau yang dilarang ini sepakat. Cuma larangan itu larangan apa? Ada 2 jenis larangan itu.
Yang pertama disebut nahyu tanzihin. Larangan tanzih. Tanzih itu pembersihan. Wa adabin dan larangan adab. Nggak punya adab gitu loh kalau pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri itu namanya beradab. Adabnya sesuai dengan bimbingan. Dan itu kan pahala besar kalau kita niatnya ikhlas untuk menjalani ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Hormat pada ajaran Allah dan Rasulnya itu pahala besar, barokah. La nahya tahrim bukan larangan haram. Ini pendapat jumhur ulama dari larangan tadi. Kata siapa? Kata Salman, kita dilarang pakai istinja, pakai cebok, pakai tangan kanan. Itu maksudnya larangan tanzih wa adab. Bukan larangan haram. Wa dhahaba ba'du ahli zahir, tapi kalau menurut ahli zahir di antaranya Ibnu Hazm, itu beliau terkenal sebagai zahiriyah, ulama ahli zahir. Jadi ikuti zahirnya. Dan juga banyak ahli zahir ini banyak tergelincir juga. Seperti ketika ditanya tentang apa hukum memukul orang tua, nggak apa-apa, nggak ada dalilnya. Yang nggak boleh itu kan bilang itu karena dohirnya seperti itu. Ila annahu haramun, kalau menurut ahli dohir itu haram karena memang asal larangan itu haram. Jadi beliau mengikuti asalnya. Tapi di kalangan kebanyakan ulama itu larangan tanzih. Yang jelas bagi kita larangan itu tanzih atau haram sebaiknya dihindari, ditinggalkan, cebok pakai tangan kanan. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata wa yustahabbu, dan disunahkan. Nah, alla yasta'inu bil yadil yumna fi syai'in min umuril istinja. Disunahkan tidak dibantu oleh tangan kanan di dalam masalah istinja illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Kalau bisa tidak melibatkan tangan kanan, itu lebih beradab lagi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, menunjukkan juga bahwa Islam itu memuliakan kanan itu. Bahkan manusia dibagi menjadi 3, ada golongan kanan, ada golongan kiri, ya. Ada golongan termulia. Faida istanja bima'in, apabila orang itu cebok pakai air, sobahu bil yumna, dituang pakai tangan kanan, wa masaha bil yusra, dan menggosoknya pakai tangan kiri. Wa idza istanja bihajarin, kalau ceboknya pakai batu, fa in kana fid dubur, kalau itu dubur di belakang habis BAB, masaha biasarihi, menggosok duburnya itu pakai tangan kiri, batunya dipegang oleh tangan kiri. Mesti jelas ya. Wa in kana fil kubul, sekarang kalau di depan, terutama laki. Nah, karena nanti ketemu hadis larangan memegang kemaluan pakai tangan kanan. Dilarang pegang kemaluannya, padahal kondisi kalau sudah kencing lemes ya. Terus kalau belakang tadi enak gosok pakai tangan kiri. Lah ini kalau depan gosoknya harus pakai tangan kiri juga, pakai batu. Ini masalah istinja pakai batu.
Wa amkanahu, caranya kata beliau, kalau memungkinkan wada'al hajara alal ardi, meletakkan batu di tanah. Diletakkan batunya di tanah. Berarti tangan kanan sama sekali tidak ikut-ikut. Walaupun yang dubur tadi, habis BAB tadi kan tangan kanan nggak ikut-ikut. Ya. Sekarang juga ketika kubul, ketika di depan habis kencing, sebisanya tangan kanan tidak ikut. Au baina qadamaihi, kalau nggak bisa, batunya mungkin karena itu di kamar mandi porselenan, airnya habis, nggak ada tisu. Nah, adanya batu. Kalau bisa meletakkan batu di tanah, tapi kan nggak bisa. Au baina qadamaihi, atau kalau bisa dijepit pakai kedua kaki. Dijepit pakai kedua kakinya. Bihaitsu yata'atta mashahu amsaka dzakara biyasarihi wa masahu alal hajar, sehingga batunya dijepit pakai pakai kedua kakinya, kemudian tangan kiri memegang kemaluannya untuk digosokkan ke batu. Paham Pak Sugeng? Bisa ya? Nah, alhamdulillah. Ini kalau dijepit batunya, karena nggak boleh pakai tangan kanan. Nanti ketemu hadis larangan pegang pakai tangan kanan. Fa illam yumkin dzalika, kalau memang nggak bisa diletakkan di tanah, nggak bisa jepit pakai kaki, nggak bisa, apalagi gemuk bisa ngeblek itu. Nah, wattarra ila hamlil hajar, dan terpaksa. Di sini kata beliau, kata Imam Nawawi, ittarra itu terpaksa, darurat untuk memegang batu. Berarti memegangnya harus pakai tangan kanan, karena tangan kiri pegang kemaluannya. Ya tetap karena ini darurat, urusan darurat. Darurat itu ad-daruratu tubihul mahdhurah, itu kaidah. Kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Seperti menyentuh barang najis, itu hukumnya apa? Haram. Tidak ada apa-apa, kencingnya buat mainan, itu haram. Dosa. Tidak boleh. Kotoran barang najis itu harus dihilangkan. Nah, memegang habis BAB dipegang, nggak buat mainan, itu nggak boleh. Dia pegangnya kenapa? Darurat, karena untuk pembersihan. Bolehnya apa? Darurat. Ini juga ditaruh tanah nggak bisa, batunya dijepit pakai kedua kaki nggak bisa, ya terpaksa harus dipegang oleh tangan kanan. Amalahu, sekarang tangan kanan pegang batu, tangan kiri pegang kemaluannya. Pak Hamid, mana yang digerakkan? Apanya yang digerakkan? Tangan kiri digerakkan. Nah, tangan kanannya tetap diam, gitu ya. Hamalahu biyaminihi, tangan kanan memegang batu, wa amsaka dzakara, dan dipegang kemaluannya, biyasarihi, dengan tangan kirinya, wa masabiha, dan yang digerakkan tangan kirinya. Jangan kebalik ya. Nah biasanya kalau nggak tahu malah yang digerakkan yang kanan, karena ini namanya istinja pakai batu ya. Wala yuharrikul yumna, dan tidak boleh menggerakkan tangan kanan. Nah,
Hadza huwa as-shawab, begitu yang benar. Baru dapat bahasan ini ya, urusan menggerakkan mana. Nah itu perkataan Imam Nawawi menjelaskan hadis Salman tadi. Kita kembali ke hadis Anas. Siapa Anas? Ar-Rawi Anas ibnu Malik. Perawi hadis ini, hadis tadi itu, hadis pertama di bab ini Anas bin Malik. Ini sahabat. Kalau dibalik, siapa namanya? Kalau dibalik, Malik bin Anas. Itu siapa? Imam Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Nah, imam madhab yang 4 itu diantaranya Imam Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik ini sahabat. Nah, bin Nadhar au Hamzah al-Ansari al-Hazraji. Beliau orang Madinah asli dari Hazraj. Nah, radhiyallahu anhu. Atad bihi ummuhu Ummu Sulaim walahu asra sinin, pada usia 10 tahun. Ibunya yaitu bernama Ummu Sulaim membawa Anas pada Nabi SAW di Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Anas umur 10 tahun. Faqala, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, hadza Anasun, ini Anas. Gulamun, anak kecil, yahdimuka, agar kau jadikan pembantumu. Faqabilahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Nabi diterima sebagai pembantu beliau. Wa ta'alahu, dan Rasul mendoakan Anas. Bagaimana doanya? Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya, wa adkhalahu al-jannah, dan masukkan dia ke jannah, ke surga. Qala Anas berkata, fara'aitu thnataini wa ana arju tsalitsah. Aku melihat beliau membaca 2 kali, aku berharap ketiganya. Falaqad dafantu lisulbi atau lisulbi, sungguh aku telah mengubur anak yang dari tulang punggungku, siwa waladai. Nah, kecuali cucuku, artinya anakku sendiri, aku telah mengubur mi'ata wa khamsina wa isrin, 125 anaknya sendiri. Kita 2 saja sudah sumpek dia, katanya cukup. Nah ini anaknya Anas berapa? 125. Nah ini doanya Rasul terkabul. Wa inna ardi, dan tanahku, ladangku, latasmiru fis sanah marrataini. Kurma beliau panennya beda dengan sahabat yang lain. Yang lain sekali, punya beliau 2 kali. Memang doa Rasul tadi apa? Perbanyaklah hartanya. Wa baqiya khatiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sinin, dan beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Hatta tufiya Rasulullah SAW, sampai beliau wafat. Berarti Rasul wafat, Anas usia 20 ya. Wa qama ba'dahu fil Madinah, beliau tinggal di Madinah, karena asal Madinah. Tsumma nazal al-Basrah, kemudian pindah ke Basrah, wa mata fiha, dan wafat di Basrah. Tahun 93. Nah, itu Anas yang menjelaskan tadi Rasul membaca khubuz. Rasul membaca Allahumma
Ai ya Allah. Allahumma ini ya Allah. Asalnya itu asalnya kayak gini, ya Allah. Kemudian ya-nya diganti mim. Mimnya taruh belakang, tidak ditaruh depan. Tapi asalnya seperti ini. Jadi kalau mengartikan ya Allah, wahai Allah. Allahumma sama. Nah, kenapa kok diganti mim? Kok bukan nun misalnya? Atau yang lainnya, huruf yang lain. Mim ini menunjukkan jamak. Artinya jamak meliputi seluruh nama-nama Allah. Artinya memanggil nama Allah dan seluruh nama-namanya. Gitu. Fahulifatil ya, kemudian ya-nya dibuang, ya nidaknya dibuang, ini ya nidak, bahasa Arabnya itu disebut ya nidak. Ya yang berarti panggilan atau seruan, wahai, wahai Allah. Uwidat anha al-mim diganti oleh mim. A'udzubika aku berlindung kepadamu, a'tasim bika aku memohon penjagaan kepadamu. Bahwa kita ini tidak bisa, tidak akan mampu kita ini melindungi diri kita. Nah, kecuali perlindungan dari Allah. Misalnya Allah menghendaki sakit, ya sakit kita. Tidak bisa kita melindungi diri kita. Nah, wa khabarun bimana adua. Ini aku berlindung kepadamu ini khabar, berita tapi bermakna permohonan. Nah, al-khabas bidomil ba. Berarti kalau di domah ba-nya bacanya apa berarti? Al-hubusi. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi, bukan hubsi. Di domah ba-nya. Kalau di domah ba-nya itu bermakna jam'u khabisin, jamaknya khabis. Apa itu khabis? Wahum dzukranus syayatin. Khabis itu maksudnya mereka adalah setan laki-laki. Setan laki-laki. Wal khaba'is jam'u khabisah. Itulah jamaknya khabisah. Jadi ada khabis, ada khabisah. Khabis sendiri maknanya secara bahasa jelek. Wahia inasus syayatin, yaitu setan perempuan. Faka'annahu ista'adha min dzurani syayatin wa inasihim. Sehingga di sini aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wakila ada juga yang memaknai al-hubsi minal hubsi biiskanil ba dengan di ba-nya disukun. Jadi ada dua ini, hubsi atau hubusi. Kalau disukun ba-nya bermakna asyar, kejelekan. Berarti ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Wal khaba'is, kalau khaba'is ad-dawatus syarirah, benda-benda yang jelek. Faka'annahu ista'adha minasyarri wa ahlihi. Maksudnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan pelakunya. Asyarhu, penjelasan. Al-amakinul musta'idda liqada'il haja. Tempat-tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat, ya, atau WC. Amakinun khabisatun, itu tempat-tempat jelek. WC itu tempat jelek. Fahiyya ma'was syayatin, itu tempatnya syaitan. Walaupun dihias seindah apapun ya. Nah banyak orang sekarang malah kerasan dek WC, lama-lama mbak nyanyi-nyanyi, mbak apa boros air. Kalau di tempat sholat kayak duduk di apa tempat panas keburu berdiri. Tapi kalau di WC di lama-lama sampai
setengah jam di kamar mandi, sholatnya 5 menit. Nah, kenapa kerasan? Di sana ada yang mencocoki. Siapa itu? Li'annahum hubsun ya'laful khabis. Li'annahum hubsun ya'lafunal khabis. Kenapa berlindung? Di sini diajarkan oleh Rasul berlindung. Karena setan itu memang gambaran kejelekan. Dan itu hanya bisa kumpul dengan kejelekan. Artinya yang kerasan di kamar mandi, di WC, itu menunjukkan jiwanya memang jelek. Mana dalilnya? Ini Allah berfirman, al-khabisuna lil-khabisat. Orang jelek, pasangannya yang jelek. Laki-laki yang jelek, istrinya jelek. Istri yang jelek, wanita jelek tidak akan mendapat suami yang soleh. Nah, sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas ayat ini, binatang yang jelek ketika membahas anjing, itu hanya dipelihara oleh orang-orang yang jiwanya jelek. Artinya apa? Kalau orang jiwanya bersih, jiwanya bagus, tidak akan memelihara anjing. Nah, ketika membahas tentang jeleknya hewan, nah ini juga setan itu kejelekan. Kok malah kerasan di tempat-tempat syaitan, di tempat-tempat kotor, nah, di tempat-tempat sampah. Nah, kalau jiwa bagus lewat saja sudah sumpek gitu ya, gak enak. Tapi kalau sudah terbiasa enak saja, karena ada kaidahnya kasratul masas akalul ihsas. Orang yang selalu bersentuhan akan menghilangkan rasa. Nah, ya. Kalau sering bersentuhan, wis biasa di situ. Kalau kita mungkin muntah-muntah dekati tempat sampah, lewat saja mual langsung. Tapi yang di sana mereka banyak kumpul kok biasa. Nah begitu. Fakana minal munasibi, maka termasuk kesesuaian an yalja'al insan ilallah, maka untuk kesesuaian di sini maka hendaknya manusia itu berlindung kepada Allah. Inda dukhulil khala, ketika masuk khala, jangan sampai diganggu oleh syaitan sehingga dia kerasan di situ. Nah, fayas'aluhul ismah, maka dia meminta penjagaan minasyayatin, dari syaitan, zikranihim wa inathihim, baik yang laki maupun perempuan. Nah, au minasyirki kullihi wa ahlihi, ini kayaknya minasyarri ya, dari kejelekan dan orang-orangnya. Waha huwa Anas bin Malikin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yuhaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan dari Nabi, annahu kana idza arada dukhulal khala, bahwa Rasul kalau hendak masuk kamar mandi, masuk WC, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, atau minal hubusi wal khaba'is. Ada dua bacaannya ya. Tidak saling bertentangan, dan kita emang butuh perlindungan dan penjagaan baik dari kejelekan maupun dari syaitan. Fawaidul hadis, faedah hadis Anas. Yang pertama, isti'abus syariatil islamiyah, sempurnanya cakupan syariat Islam. Di jami'il adab bin nafi'ah, mencakup seluruh adab-adab yang bermanfaat. Yang kedua, masru'atud doa, disyariatkannya berdoa inda dukhulil makanil ma'idah liqada'il hajat, ketika masuk tempat buang hajat. Nah,
dengan baca doa ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalisu yang ketiga, anna jami'al khalqi, bahwa seluruh makhluk muftakiruna ilallah, butuh kepada Allah Ta'ala. Bidaf ima yu'zi, agar terjaga, terlindungi dari apa yang mengganggunya. Au yaduruhum, atau sesuatu yang membahayakan dirinya. Orang itu butuh, seluruh makhluk butuh kepada Allah Azza wa Jal. Karena yang bisa melindungi hanya Allah Azza wa Jal. Ini hadis pertama di bab ini. Kita nambah satu lagi. Pendek-pendek hadis. Al-hadis tsani, hadis kedua, an Ubay an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita, kalau kalian mau BAB, fala tastaqbilul kiblata, jangan menghadap kiblat, bi ghaitin, ketika BAB, wala baulin, juga ketika kencing, wala tastadbiruha, jangan juga kalian membelakangi, walakin syarriku au gharribu, tapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau ke barat. Karena posisinya Rasul ketika bersabda ini di Madinah, di mananya Ka'bah, utara ya, di utaranya. Nah, ini jelas timur barat gitu, nggak boleh mencelek. Nah, qala Abu Ayyub mengatakan, qadamna Syam, kami masuk Syam, fawajadna marahidha, kami dapati WC-WC di sana, qad buyinat nahwal Ka'bah, dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu, kemudian kami palingkan, anha wa nastaghfirullah azza wa jal. Nah, kita langsung ke maknanya, ke syarahnya ya. Al-Ka'batu, Ka'bah, al-mu'azzamatu, yang sangat diagungkan, Baitullah, merupakan Baitullah, rumah Allah Azza wa Jal. Bukan berarti Allah di situ ya. Karena penyandaran makhluk di sini kepada Allah namanya tasyrif, pemuliaan, atau takrim, pemuliaan kepada yang disandari oleh nama Allah. Baitullah bukan berarti Allah di situ. Karena masjid itu bukan hanya Ka'bah ya. Seluruh masjid disebut Baitullah. Kalau Allah berada di masjid, kan banyak berarti ya. Masjid di dunia itu kan banyak. Nah, padahal Allah itu apa? Satu. Qul huwallahu ahad. Nah, falaha makanatun, maka Ka'bah itu mempunyai kedudukan uzma, kedudukan yang besar. Kedudukan Ka'bah itu uzma, agung. Fi qulubil muslimin, di hati-hati muslimin. Nah, wa manzilatun ulya fil Islam, dan punya posisi yang tinggi dalam Islam. Nah, walihada aujaballahu 'alal muslimin, dari itu Allah mewajibkan kepada muslimin istiqbaluha, untuk menghadapkan diri, fi akmali halatihim, ketika manusia itu dalam kondisi terbaik, keadaan terbaik dirinya. Sudah bersih zahirnya dengan apa? Wudu. Dan juga bersih hatinya dengan taubat, karena selesai wudu dia baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin. At-tawwabin itu dosa kotoran hati, ya. Kalau mutatahhirin dosa kotoran badan. Demikian juga nanti di akhirat manusia tidak bisa menjumpai Allah dengan selamat kecuali sudah bersih zahir dan batinnya. Demikian juga di dunia ini manusia tidak boleh menghadap Allah, munajat dengan Allah yaitu sholat sebelum dibersihkan zahir dan batinnya. Nah, misalnya saja orang sudah wudu, itu kan zahir, tapi hatinya masih kotor dari syirik misalnya. Dia wudu karena ingin dilihat orang, maka zahirnya suci tapi batinnya kotor. Maka batinnya tadi itu kayak kentut. Itu bisa menggagalkan, menggugurkan, merusak, membatalkan zahirnya. Nah, syirik itu kayak kentut dalam sholat. Nah, artinya tidak ada gunanya orang itu sholat riak misalnya. Dan bisa jadi kata Rasul SAW ketika menjelaskan tentang riak itu, ada suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yaitu syirkul khafi. Khafi itu samar. Bagaimana itu ya Rasulullah syirkul khafi? Syirik yang samar itu qamar rajulu, seseorang berdiri yusolli untuk sholat. Kemudian ketika ada orang melihat, yuzayyinu sholatahu, dia hiasi sholatnya. Kalau secara zahir tidak nampak. Nah, maka itu kayak kata Rasul SAW, syirkul khafi itu, syirik samar itu kayak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking samarnya tadi. Kalau secara zahir ya baik-baik saja dia sholatnya ya. Tapi ternyata batal sholatnya. Nah, itu bisa membatalkan dari awal. Misalnya dia riaknya munculnya di rakaat terakhir. Itu bisa merusak dari rakaat pertama. Dan tidak batal sholatnya, cuma rusak, pahalanya hilang. Kalau batal kan bisa diulang, ngentut misalnya, diulang. Kalau ini nggak bisa, cuma hilang pahalanya. Nah, beda kalau misalnya munculnya di rakaat kedua, kemudian dia segera sadar, kemudian diperangi tidak istirsal namanya. Istirsal itu nuruti, tidak dituruti, segera sadar kembali ke niat ikhlas karena Allah. Nah, jadi pensucian hati, thaharah hati itu lebih utama dan lebih penting. Halatis shalah yaitu ketika salat. Sehingga Allah wajibkan muslimin menghadap Ka'bah ketika kondisi terbaik yaitu salat. Allati hiya, yang salat itu silatun. Salat itu merupakan silah. Silah. Penyambung, ya. Bainahum wa bainahu, antara manusia dengan Allah. Tapi sholatnya harus zahir batin. Kalau cuma zahirnya saja itu tidak nyambung. Nah, karena yang dilihat oleh Allah batinnya. Banyak orang sholat batinnya nggak ikut sholat. Habis takbir keluar batinnya kemana-mana. Nah, saya di sini ada 10 orang, saya tanya, tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Saya urut dari sini, mungkin banyak yang lupa. Ya, mungkin tidak sampai separuh yang ingat. Pak Sugeng ingat, insyaallah Pak Sugeng. Oh, Alam Nasra ya. Yang pertama, yang kedua? Yang pertama tabat yadat. Nah, dan itu memang bikin keringat keluar itu karena
memperjuangkan diri kita itu untuk bisa hadir, batin hadir, ikut sholat. Itu baru sholatnya menjadi apa? Silah. Nah, karena syaitan datang, bahkan setan itu menarii bulu-bulu dubur itu untuk ganggu kamu sudah kentut, kamu sudah kentut. Wa nazzahaha, maka Allah bersihkan Ka'bah itu. Tadi yang pertama Allah jadikan sebagai kiblat dalam kondisi manusia terbaik, dan Allah jadikan sebagai silah. Wa nazzahaha, dan Allah bersihkan, Allah sucikan Ka'bah itu antakuna kiblatan. Di antara bentuk pensucian Allah terhadap Ka'bah, Allah melarang muslimin untuk dijadikan kiblat ala baulihim ketika kencing, au ghaitin atau ketika BAB, au antakuna khalfahum, atau jadikan kiblat itu di belakangnya. Mungkin bahasa kita peremehan, pelecehan. Nah, ta'dziman laha, dalam rangka untuk mengagungkan Ka'bah, wa ihtiraman. Tapi bukan berarti diyakini oleh kebanyakan orang dari Indonesia kayaknya. Rebutan kiswahnya itu ya, penutupnya itu diyakini barokah, kemudian rebutan dibawa pulang, dijadikan jimat. Nah, jimat itu maknanya jimat itu maknanya diyakini bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Itu tidak boleh. Harus ada dalil yang jelas. Nah, wa huwa Abu Ayyub Al-Ansari yuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Ayyub menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya menghadap kiblat atau membelakangi ketika kencing dan ketika BAB. Nah, lama tambani anhu hadis suratu min naqsin fi ta'zimiha, karena itu bisa mengurangi pengagungan dari terhadap Ka'bah. Nah, summa yursiduhu, kemudian Rasul membimbing. Summa yursidu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membimbing ahla Madinah, penduduk Madinah, wa ma asbahum, dan yang semisalnya, ila an yattajihu nahwal masyriq awil maghrib, agar menghadap ke timur dan ke barat. Kalau kita, karena kita berada di timurnya Ka'bah, kita menghadap ke utara dan selatan atau selatan ya. Tidak boleh menghadap ke barat dan ke timur. Litakunal kiblata an aimanihim au an sama'ilihim, supaya kiblat itu berada di arah kanannya atau di arah kirinya. Nah, wa yaqulu Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub tadi mengatakan innahum qadamus Syam, bahwa beliau masuk Syam setelah dikuasai Syam, wa wajadu fiha marahida buniyat qibla an takuna Syam baldatan islamiyah, qabla an takuna Syam baldatan islamiyah ittijahiha nahwal qiblah. Sebelum Syam menjadi negara Islam, itu rata-rata mereka WC-nya itu menghadap ke kiblat sebelum menjadi negara Islam. Kalau sekarang sudah negara Islam, itu Syam itu mana sekarang? Palestina ya, Suriah, Lebanon ya. Fayan harifu anha wa yas'aluna Allah al-maghfirah, maka mereka palingkan, karena memang mereka membangun sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam mereka mengikuti bimbingan Islam, sehingga mereka palingkan, kloset-klosetnya itu dipalingkan dan minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah, nah, yang berikutnya faedah hadis.
Hadis ini an-nahyu berisi larangan an istiqbalil kiblati. Hadis ini melarang orang itu ketika kencing atau BAB menghadap kiblat atau membelakangi. Nah, wan nahyu litahrim, dan larangan ini bermakna haram. Inda jumhuril ulama, di kalangan jumhur. Jadi menurut ulama itu haram. Yang kedua, an-nahyu amun. Larangan di sini umum. Fil fadai wal bunyan, baik di tanah lapang maupun di dalam bangunan. Di rumah, di masjid, ya. Nah, itu umum kata beliau. Yang ketiga, ta'zimul Ka'bah wa ihtiramuha. Hadis ini menerangkan tentang wajibnya kita mengagungkan Ka'bah dan memuliakan. Dengan cara apa? Tidak menghadap dan tidak membelakangi ketika buang hajat. Yang keempat, husnu ta'limin Nabi SAW, bagusnya pengajaran Nabi SAW. Li'annahu lama dzakaral mamnu arsada ilal jaiz. Di mana letak kebagusannya? Setelah diterangkan yang dilarang, beliau membimbing ke yang dibolehkan. Al-khamisu, yang kelima, annahu la karahata fi istiqbalis syam. Tidak dimakruhkan ketika BAB atau kencing itu menghadap matahari, awil qamar atau bulan. Nah, insyaallah ini pelajaran kita malam ini, 2 hadis tentang masuk kamar mandi dan cara ceboknya. Masih ada beberapa hadis di dalam bab ini, mungkin ada yang ditanya. Nah, mudah-mudahan menambah iman, menambah ilmu, dan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.